Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Rohadatul NIM 119206062. Di sini saya akan membahas mengenai lipid. Apa sih itu lipid? Lipid merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Salah satu bentuk lipid adalah trigliserol dan lipoprotein. Trigliserol adalah sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi dibandingkan dengan metabolisme karbohidrat dan protein yang hanya menghasilkan energi sekitar 4-5 kilokalori per gram. Sedangkan trigliserol bisa menghasilkan 9 kilokalori per gram. Fungsi biologi lipid tergantung pada struktur kimianya. Minyak dan lemak merupakan cadangan makanan bagi banyak organisme. Fosfolipid dan sterol merupakan struktur primer pembentuk membran. Beberapa jenis lipid yang jumlahnya terbatas pada sel organisme memiliki fungsi sebagai kofaktor, elektron karir, pigmen perabsorpsi cahaya, ujung hidrofobik, protein, agen pengemulsi, hormon messenger intraseluler. Sebagai bentuk umum lipid yang berfungsi sebagai cadangan makanan, minyak dan lemak memiliki bentuk sebagai asam lemak dan derivatnya. Asam lemak merupakan derivat hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi rendah. Lipid relatif tidak larut dalam air dan bisa larut dalam pelarut nonpolar, seperti ether dan kloroform. Selanjutnya ada klasifikasi dari lipid itu sendiri. Lipid sederhana, ester yang berbentuk dari asam lemak dan memiliki gugus alkohol. Yang pertama yaitu ada lemak. Bentuk ester lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cairan dari lemak. Selanjutnya ada lilin, yaitu bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua ada lipid kompleks, yaitu ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Yang pertama itu ada fosfolipid, yaitu lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini memiliki basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya, gliserol fosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol. Selanjutnya ada glikoprotein. Nah, lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Selanjutnya ada lipid kompleks lainnya, seperti sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Yang ketiga ada lipid prekursor dan derivatnya. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asam lemak. Nah, yang pertama adalah nomenklatur asam lemak. Asam lemak merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Kepala asam lemak berupa gugus karboksil yang diberi nomor karbon 1 dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh. Karbon setelah gugus karboksil diberi nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Asam lemak memiliki karbon sekitar 4-36. Adanya ikatan rangkap pada rantai karbon penyusun asam lemak sering dilambangkan dengan delta yang diikuti dengan nomor karbon yang memiliki ikatan rangkap. Yang kedua ada asam lemak jenuh dan tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbonnya berbentuk tidak memiliki ikatan rangkap, dengan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Beberapa asam lemak jenuh seperti asam asetat yang hasil akhir produk mayor fermentasi karbohidrat organisme rumen dan cecung herbivora. Lalu ada asam kaproat, yaitu setelah itu ada juga asam behenat. Nah, asam lemak tak jenuh dapat dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu monosaturaded. Asam lemak ini memiliki satu ikatan rangkap, misalnya asam oleat. Nah, yang kedua ada polyunsaturated. Asam lemak ini memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap, contohnya adalah omega 6. Lalu ada eicosanoid. Senyawa ini merupakan derivat asam lemak eicosa polinoat yang terdiri dari 20 karbon, misalnya prosatoat, leukotrien, dan
lipoksin. Nah, contoh dari asam lemak tak jenuh seperti asam palmitat, asam oleat, asam elahidat, asam linoleat, dan asam arachidonat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai trigliseraldehida. Lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak adalah trigliserol dan trigliseraldehida. Trigliseraldehida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Asam lemak pembentuk trigliseraldehida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih asam lemak. Gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Trigliseraldehida yang terbentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Trigliseraldehida merupakan cadangan makanan yang kaya energi. Pada vertebrata, trigliseraldehida disimpan dalam bentuk lemak di dalam sel, sedangkan tumbuhan menyimpan trigliseraldehida dalam benihnya. Enzim lipase dapat menghidrolisis trigliseraldehida menjadi asam lemak untuk menghasilkan energi. Keuntungan trigliseraldehida sebagai cadangan makanan dibandingkan glikogen atau pati yaitu atom karbon pada asam lemak lebih mudah direduksi daripada sakarida, sehingga proses oksidasi trigliseraldehida lebih banyak menghasilkan energi 2 atau lebih kali lipat dibandingkan dengan polisakarida. Yang selanjutnya, trigliseraldehida bersifat hidrofobik atau anhidrat, sehingga organisme yang mengandung lemak sebagai cadangan makanan tidak memiliki berat ekstra yang disebabkan oleh hidrasi air. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen utama yang membentuk membran yang tersusun atas double layer. Membran lipid tersebut bersifat amfipatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofolik. Pada gliserofosfolipid dan beberapa sphingolipid, molekul bagian kepala yang polar berikatan dengan gugus hidrofobik melalui ikatan fosfodiester. Gliserofosfolipid atau fosfogliseraldehida adalah membran lipid yang mengandung 2 jenis asam lemak pembentuk senyawa ester dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Karbon ketiga pada gliserol terikat pada gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester. Secara umum, gliserofosfolipid mengandung asam lemak jenuh C16 atau C18 pada C1 gliserol dan asam lemak tak jenuh memiliki C18 atau C20 pada C2 gliserol. Nah, sphingolipid memiliki gugus yang mirip dengan gliserofosfolipid, yaitu bagian kepala yang polar dan 2 ekor non-polar. Perbedaannya, sphingolipid dan gliserofosfolipid adalah sphingolipid tidak memiliki gliserol. Sphingolipid mengandung molekul sphingosine dan 1 molekul asam lemak rantai panjang yang terikat melalui ikatan glikosidik ataupun fosfodiester. Ketika molekul asam lemak terikat pada gugus amida pada sphingosine, maka akan membentuk molekul ceramida. Selanjutnya, ada jenis-jenis lipid lainnya, seperti hormon steroid. Steroid merupakan keturunan dari sterol yang memiliki kandungan kolesterol. Hormon steroid memasuki aliran darah menuju jaringan target. Ketika steroid memasuki sel, steroid akan berikatan dengan reseptor protein spesifik pada nukleus sehingga akan mengubah ekspresi gen dan metabolisme. Yang kedua, ada vitamin. Vitamin merupakan senyawa esensial yang penting bagi tubuh tetapi tidak dapat disintesis di dalam tubuh sehingga harus diambil lewat makanan yang dikonsumsi. Vitamin D3 dapat mengkonversi liver dan hati untuk memproduksi enzim yang berperan penting dalam regulasi kalsium pada hati dan tulang. Vitamin A memiliki fungsi sebagai hormon dan pigmen visual pada mata vertebrata. Vitamin E adalah gabungan senyawa yang disebut dengan tokoferol yang berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin K berperan aktif pada siklus oksidasi dan reduksi pada formasi protombin, protein esensial, dan plasma darah.
Selanjutnya, ada analisis kuantitatif dari protein. Yang pertama yaitu ada uji kelarutan. Lipid dan senyawa derivatnya memiliki karakteristik kelarutan yang berbeda. Lipid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut seperti aseton, alkohol, kloroform, ataupun benzena. Yang kedua adalah uji kobalt asetat. Uji ini digunakan untuk membedakan lipid yang terdiri atas asam lemak jenuh dan tak jenuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.